Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita semuanya cepat atau lambat akan meninggal dunia. Sebagai orang yang beriman dan berakal sehat, kita bersikap terhadap kematian itu adalah sukacita. Kita menyambut kematian, tidak takut kepada mati. Nah, karena Allah menakdirkan cepat atau lambat kita mati, bahkan kita bisa mati mendadak, maka ada baiknya kita selalu siap menyambut kematian itu. Kita berusaha, saudaraku, agar selama hidup kita sudah mendapat ampunan Allah. Nah, kalau gagal, misalnya karena banyak kesibukan kita, dosa, kekhilafan kita, sehingga dikala hidup kita belum mendapatkan ampunan, maka masih ada harapan, yaitu kita mendapat ampunan setelah mati, setelah di alam kubur. Jika karena amal kita belum memenuhi syarat, masih banyak dosa, kesalahan, kekeliruannya, maka harapan ketiga adalah kita diampuni pada saat yaumul hisab. Sebab kalau kita diampuni semua dosa kita di yaumul hisab, maka seluruh dosa kita, seluruh kesalahan dan kejelekan kita dihapus oleh Allah. Dan itu artinya walaupun kita mungkin di dunia ada banyak cobaan, di alam kubur ada banyak siksa, tetapi setelah yaumul hisab diampuni, maka kita akan masuk surga. Nah, bagaimana caranya agar mendapatkan ampunan Allah di dunia, kemudian setelah mati, dan ampunan setelah yaumul hisab? Saudaraku, ada 3 doa yang perlu kita lafalkan setiap hari, setiap sehabis sholat, bahkan perlu diperbanyak doa-doa itu di luar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sholat. Boleh dengan nyopir mobil, boleh sambil bekerja, boleh sambil nonton TV. Kita lantunkan 3 doa. Apa saja? Yang pertama, saudaraku, agar kita mendapatkan ampunan Allah selagi kita masih hidup, kita telaten berdoa, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah seluruh orang-orang yang telah beriman, seluruh orang-orang yang berserah diri dalam Islam, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Jadi dengan doa seperti ini kita mendapatkan ampunan Allah selagi kita hidup dan setelah kita mati nanti. Ini perlu diperbanyak, saudaraku. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian kenapa kita berharap ampunan Allah selagi kita masih hidup? Sebab Rasulullah bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah, maka 1, diampuni dosanya. 2, akan dilapangkan kesempitannya. 3, akan dimudahkan segala kesulitannya. Dan 4, akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Saudaraku, apa arti semua ini? Manakala kita selagi hidup sudah diampuni oleh Allah, tadi kita diampuni oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya, maka segala urusan hidup ini akan kita rasakan dengan mudah, dengan happy. Allah akan mencegah musibah datang kepada kita. Allah akan menolong manakala kita menderita atau menghadapi problema-problema tertentu. Dan bonusnya adalah warazaqahu min haitsu la yahtasib.
diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka kalau orang yang sudah diampuni oleh Allah selagi masih hidup, insya Allah hidupnya itu tentram, damai, semangat, energik, aktif, kreatif, produktif. Sehingga banyak bermanfaat bagi diri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bahkan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Orang yang sudah diampuni oleh Allah selagi hidup, maka akan mudah berbuat kebaikan, akan mudah membangun karir, akan mudah membangun prestasi. Insya Allah sukses hidupnya. Saudaraku, manakala hidup kita belum diampuni oleh Allah karena mungkin kesibukan kita mengejar dunia terlalu gempita, sehingga hubungan kita kepada Allah itu menjadi renggang, menjadi kurang. Sementara dosa, maksiat, kesalahan, kekeliruan masih banyak kita lakukan dan pahalanya minim, maka dikala hidup kita belum mendapatkan ampunan. Jangan putus asa saudaraku, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau di dunia ini kita belum sempat mendapatkan ampunan Allah, ada kesempatan kedua adalah kita diampuni setelah mati. Maka ada doa yang bagus yang perlu kita amalkan, yaitu Allahumma inni as'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inni as'aluka salamatan fitin. Ya Allah, berilah ku keselamatan di dalam beragama. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru, jangan sampai kurang. Wa afiatan fil jasad. Ya Allah, berilah kami kesehatan jasmani rohani, sehingga bisa untuk beribadah dengan baik, bisa bekerja dengan baik, bisa membangun karir kesejahteraan dengan baik. Wa ziyadatan fil ilmi, mohon tambahan ilmu ya Allah. Wa barakatan fil rizki, mohon keberkahan rezeki. Nah, 4 doa ini bisa untuk bekal kita hidup bahagia. Walaupun di saat-saat itu kita masih banyak dosa, kekhilafan, kesalahan. Maka doa berikutnya adalah warahmatan indal maut. Ya Allah, tolong rahmatilah kami ketika mati. Walaupun kami banyak dosa kesalahan selagi hidup, tolong ya Allah dengan rahmat-Mu, panggillah aku dengan penuh kasih sayang-Mu. Warahmatan indal maut. Bahkan kita mohon wa taubatan qoblal maut, mohon bisa taubat sebelum mati. Nah, kalau taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut, maka insyaallah wa maghfiratan ba'dal maut, kita akan diampuni oleh Allah setelah mati. Dari rangkaian ini saudaraku, memang kita berusaha selagi hidup sudah diampuni oleh Allah sehingga mati kita husnul khotimah. Karena satu hal kita belum sempat diampuni oleh Allah, masih ada harapan kedua, kita mohon diampuni setelah mati. Nah, mungkin setelah kita mati banyak saudara-saudara kita memaafkan kita. Kalau kita hutang, mereka menganggap ikhlas, lunas hutang-hutang kita. Atau sanak saudara kita, ahli waris kita cepat menyelesaikan masalah hutang kita. Walaupun setelah kita mati, setelah kita berada di alam kubur. Bahkan anak-anak kita, saudara kita, suami atau istri kita, besan kita, menantu kita terus berdoa. Sehingga kita yang sudah di alam kubur setelah kita mati diampuni oleh Allah. Nah, bisa juga karena kita rajin berdoa, Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, maka hasil doa itu baru kita panen setelah kita mati.
Dan ketika seluruh orang Islam di dunia ini berdoa, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, maka kita-kita yang sudah di alam kubur mendapatkan hasil doa ini. Di alam kubur kita diampuni oleh Allah dari hasil doanya umat Islam seluruh dunia. Itulah sifat Rahman Ar-Rahim Allah. Saudaraku, maka selagi kita hidup ini, tadi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Kita mohon kepada Allah bisa taubat sebelum mati, mendapat rahmat ketika mati, dan mendapat ampunan setelah mati. Saudaraku, bisa jadi ada takdir bagi manusia di dunia belum diampuni, setelah mati belum juga diampuni, atau diampuni sedikit-sedikit, belum semuanya terampuni, sehingga manusia tadi mendapatkan siksa kubur yang luar biasa. Jangan putus asa, saudaraku. Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim memberi kesempatan kepada kita untuk mendapatkan ampunan pada yaumil hisab. Maka kita harus punya amalan, punya doa agar kita diampuni pada saat yaumul hisab. Salah satu doa tersebut tercantum dalam surat Ibrahim ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, ampunlah kedua orang tuaku, dan ampuni seluruh orang-orang yang beriman pada yaumil hisab, pada hari perhitungan, pada hari kiamat. Saudaraku, manakala Allah mengabulkan doa kita lewat surat Ibrahim ayat 41 tadi, maka kita, orang tua kita, dan seluruh umat Islam, seluruh orang-orang yang beriman diampuni Allah pada saat yaumul hisab, pada saat hari perhitungan, pada saat hari kiamat. Alhasil, manakala kita semuanya diampuni Allah pada yaumul hisab, maka seberapapun dosa kita di dunia, seberapapun kesalahan kita setelah mati ada yang belum teratasi, maka Allah menghapus semua dosa kita, baik dosa kesalahan kekeliruan di dunia maupun ketika kita sudah mati. Nah, maka saudaraku, saya berharap mari kita semuanya setiap hari berdoa menggunakan surat Ibrahim ayat 41. Ini kesimpulan saudaraku, agar kita mendapatkan ampunan Allah baik di dunia, kemudian setelah mati, dan setelah hari perhitungan, hari hisab, mari saudaraku kita banyak berdoa. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini untuk doa ketika kita ingin mendapatkan ampunan di dunia. Kemudian untuk mendapatkan ampunan setelah kita mati, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Lalu, agar kita mendapatkan ampunan Allah pada saat yaumul hisab sehingga kita masuk surga, maka doanya lewat doa Ibrahim, surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampuni seluruh orang-orang beriman pada yaumul hisab. Demikian saudaraku,
Kita berharap, kita berjuang, mari agar selama hidup kita sudah diampuni Allah, setelah mati juga diampuni Allah, dan pada yaumul hisab kita juga diampuni Allah, sehingga kita bisa reuni di surga. Untuk itu kita telaten membaca doa-doa tadi sebanyak mungkin setiap hari. Di samping itu kita perbanyak amal soleh, dan kita perlahan tapi pasti meninggalkan amal-amal salah. Saudaraku, semoga lewat perenungan kali ini kita mendapatkan taufik rahmah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita husnul khotimah dan kelak reuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.